Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yuk kita bersama-sama menyimak narasumber kedua. Wajah yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Sumeneb, khususnya di dunia pendidikan sekolah dasar. Dialah Bapak Selamat Haryanto, perwakilan dari SD Sumeneb 6 dari SDN Pangarangan 3 yang mengusung judul Karya Koin, Inovasi Literasi Digital dan Finansial. Tidak banyak lebar, kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak Selamat Haryanto. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Bu Menteri, Pak Pasir, Pak Nasimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeneb 6. Jangan takut dari luar. Pak Nasimi, saya jadi teringat. Saya di Sapakan 13 tahun. Iya, alumni Sapakan. Tapi karena saya minta berhenti ke kepala dinas, saya dipindah ke Pangarangan 3. Iya. Mohon izin Pak Bu, saya ke depan biar bisa lihat layar. Silakan ya. Terima kasih. Judulnya Karya Koin, Inovasi Literasi Digital dan Finansial. Mengapa saya mengambil ini? Karena kita yang biasa terlibat di literasi, terutama juga ada Bu Kiki, itu biasanya manual masih. Di zaman saya bertahun-tahun di komunitas literasi itu masih manual. Jadi kita harus bertransformasi memang di eranya. Era sekarang, era apalagi ada kebijakan Kemendikbud nomor 13 tentang coding dan kecerdasan artifisial, kayaknya kita memang dituntut ke arah sana. Bukan kewajiban, tapi tuntutan. Berarti kebutuhan masyarakat harus sama. Kemudian ini bagian depannya dulu. Jadi dari PM6, dari kelas 6, di situ ada wajahnya fasilitator kami. Saya sebut sebagai guru kami, Pak Tirto dan Bu Rahma. Guru kami tercinta itu, ya. Nggak ada lagi sudah, karena satu kelas cuma berdua kan Bu. Iya, terima kasih. Lanjut Pak, ini teman saya, teman kelas Pak Rian, membantu saya, terima kasih Pak Rian. Lanjut Pak Rian. Iya lanjut, cek kaki. Bapak bisa cek kaki Pak Rian? Enggak banyak. Apa namanya? Coba di escape dulu. Mana escape? Cek kaki. Saya kenalkan dulu ya. Karya Koin itu aplikasi digital berbasis web. Jadi anak-anak itu nanti akan menggunakan aplikasi itu. Ada 3 pilihan. Mau berkarya apa? 1, puisi. Kalau puisi ada ketentuannya. Kalau memilih puisi dan di-store dan disetujui oleh admin, maka dapat 100 poin. 100 poin itu setara dengan 100 rupiah. Kemudian pilihan kedua, cerita pendek, cerpen. Ketika sesuai dengan ketentuan maka diberi poin 500 poin. 500 poin itu setara dengan 500 rupiah. Kemudian artikel sederhana itu bernilai koinnya 600 poin dan itu setara dengan 600 rupiah. Dan alhamdulillah sejak mengikuti guru kami, Bu Ratna dengan Pak Tirto, dari September launching sampai dengan akhir September, itu karya yang masuk ke Karya Koin itu sudah 2.600 karya. Kemudian saya menantang fasilitator karena saya sudah merasa pintar di PM, saya menantang fasilitator. Silakan serang karya kami di kelas 6, serang dari manapun terserah, dari kerangka pembelajaran dalam boleh, dari prinsipnya boleh, silakan, dari tahapan belajar boleh, dari 8 dimensi pembelajaran boleh. Saya siap. Bukan. Gurunya saya bakal, ini kan, gurunya, jika Pak Tirto ada, gurunya saya bakal, Oke lanjut Pak ya. Ini kak gambarannya ini.
butuh 4 menit, tapi menyenangkan. Ini tahu kan sebelumnya kan? Sebelumnya kan? Sekolah sempat ngalos lagi. Nah ini harusnya challenge lah ya. Nah bisa. Karya koi. Jadi tak usah keterangan kau lagi. Sambil cukup lihat wajahnya anak-anak. Dan ini hanya dilaksanakan pada jam istirahat. Anak-anak berkarya di rumah. Jadi diupload pada jam istirahat pertama dan kedua. Ya langsung. Langsung. Iya. Sampelnya saya gitu. Semoga waktunya cukup. Mungkin dilanjutkan. Sebelum akan itu nanti sampai dengan penukaran koin. Jadi koinnya ditukar secara digital dan diserahkan uangnya. Terakhir ada saksinya Pak Saini. Terakhir anak-anak itu ada yang menukar koinnya sejumlah 250.000. Ya menurut saya keren. Ya. Dan terbukti kelanjutannya. Saya mendapatkan juara ketiga dari Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pembuat aplikasi pelayanan publik terbaik 3. Hadiahnya 6 juta potong pajak karena 5 juta 100. Bernikah tidak bujur. Ini kayak kalau biasanya kan terus foto nang kalau muncul, jadi skip selain skip di pelarian ini. Kalau nggak tahu foto nang kalau, jadi skip pelarian, bukannya. Ya lanjut pelarian. Ada lagi itu. Nah setelah gurunya mendapatkan penghargaan, maka tanggal 27 kemarin berdasarkan peringkat karya terbanyak dari siswa 1, 2, 3, kami sekolah juga memberikan penghargaan kepada murid 1, 2, 3 terbanyak karyanya dengan selempang duta literasi sekolah, duta literasi sekolah, kemudian mendapatkan piagam dan uang pembinaan. Banyak saya tanya dari mana? Kita lagi diskusikan. Lanjut Pak Dian. Lanjut lagi. Ya, terima kasih. Lanjut. Mana cepat maksudnya? Nikah. Buktinya 25 Oktober. Jumlah karya 2605 dengan judul apa itu? Episode 4 cerita pendek. Karya lagi gini kan 500 kali sana apa kan ini? Ya, lanjut Pak Dian. Nah, ini bulan Oktober awal sekolah harus membayar 681.000 untuk anak-anak, dan itu menyenangkan. Kalau pernah diwawancari oleh profesor yang menguji saya di Badan Riset dan Inovasi, bagaimana Pak seandainya anak-anak nanti bergantung ke reward? Kalau buktikan, anak-anak Pak tidak bergantung kepada reward, ke uangnya tidak, malah banyak yang tidak diambil. Karena alasan mereka, bulan apa kamu naikkan koinnya? Gitu kan? Eman Pak, grade saya turun. Itu alasan. Berarti bukan itu, bukan alasan. Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali untuk Pak Selamat ya, Pak Selamat Haryanto yang sudah memaparkan praktik backnya berjudul Karya Koin Inovasi Literasi Digital dan Finansial. Bagi yang penasaran ya,
Silakan siapkan pertanyaannya. Tetapi yang pertama saya akan memberikan dulu kesempatan pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Nasimi, ya, yang dari SDN Sasebuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wijanto, utusan dari SPN Lebu Timur, Kecamatan Medan. Saya mau mengambil dari perkenalan Pak Nisi tadi. Pak Nisi ini sudah berapa tahun di sepekan, Pak? 5 tahun saja. 5 tahun, Pak Selamat 13 tahun, saya 9 tahun. Berarti kita sama-sama alumni suku Baduy. Dari penjelasan Pak di sini tadi, kalau saya tidak salah persepsi, di sisi terutama ya masyarakatnya, anak-anaknya suka minder, pemalu dan seperti itu di sini ya. Terus pertanyaan saya simpel aja Pak di sini. Langkah-langkah yang telah diambil atau tahapan-tahapan yang telah dilakukan Pak di sini di SPSACB sehingga anak-anak yang pemalu, yang minder, yang berakhir menjadi pemberani seperti tadi itu mungkin bisa berkredit terhadap kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Ibu ya. Mohon izin untuk menjawab. Baik, nah ini sebenarnya itu satu perguruan dengan saya. Maksudnya itu satu perguruan dulu di perguruan tingginya sama saya. Jadi dokter guru, entah itu mau gak nyoba ilmuwan. Baik ya, tentunya memang sulit ya. Seperti yang saya katakan tadi, scaffolding begini. Apa itu? Pendampingan. Pendampingan itu tidak 1 kali 2 kali. Kita harus telaten. Kata lagunya apa? Tidak berubah sekarang, mungkin minggu depan. Tidak minggu depan, mungkin tahun depan. Gimana lagunya? Kalau tidak hari ini, iya, terima kasih ya jawabannya. Berarti scaffolding, kita pendampingkan, melibatkan orang tua, melibatkan stakeholder lainnya. Ketika kita kerjasama, bergerak bersama-sama, berdamai dengan orang tua, insya Allah nanti hasilnya akan seperti itu. Tapi kuncinya adalah sabar ya, sabar. Artinya, tapi ini 9 tadi. Kalau standar rawatan tidak minggu itu muntah, minggu ini minggu depan ya Pak ya. Tapi ini korelasinya bukan utang. Tapi kesabaran kita memang perlu ekstra double. Berarti kuncinya adalah scaffolding dan kesabaran. Pendampingan secara komprehensif kepada siswa kita dengan orang tua, dengan pihak sekolah. Ketika 3 elemen itu berjalan bersama-sama, maka insya Allah kesuksesan kita akan tercapai, tujuan kita akan tercapai, di mana siswa itu termerdekakan. Terima kasih banyak. Mungkin itu semoga puas. Seperti kata Bunda Peri tadi, saya bukan pemuas, apalagi sama-sama kisahnya. Terima kasih banyak. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Baik.
ditujukan kepada Pak Heri. Panggilan Pak Heri. Disilakan dari Sumeneb. Kuning gantian. Oh, Sumeneb 8. Sumeneb 8 disilakan. Terima kasih kepada atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Bapak siapa? Pak Heri. Bapak Heri. Di dalam memanfaatkan digital ini sangat menginspirasi sekolah kami. Harapannya sekolah kami bisa menirukan apa yang telah Bapak Heri lakukan. Namun di sini ada pertanyaan yang membuat kami sebagai terkendala, yaitu di dalam rangka pembelajaran di sana ada 4 konsep. Kalau di dalam praktek pedagogisnya mungkin sangat masuk. Yang kedua, lingkungan pembelajarannya juga masuk, apalagi digitalnya. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana Bapak Heri ini membangun kemitraan pembelajaran? Itu siapa saja yang tergabung dalam kemitraan itu? Dan membutuhkan waktu berapa lama Bapak membentuk kolaborasi ini dan sampai berhasil sukses seperti ini? Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Sumeneb 8 ya. Jadi pertanyaannya bagaimana membangun kolaborasi dan siapa saja dan berapa lama, monggo. Baik. Ya, terima kasih Bu Menteri. Pak Pasca. Pak Cahyono ya. Ya, terima kasih Pak Cahyono beserta timnya dari Sumeneb 8. Kalau ditanya bagaimana, itu panjang Pak. Panjang. Dari kami merintisnya dari 2017, dari sejak masih tulis tangan. Bahkan di 2019 kami membentuk komunitas penulis cilik Sumeneb, itu kerjasama dengan komunitas literasi Kata Bintang. Kemudian 2024 kemarin kami kerjasama dengan SDK Sang Timur. Itu satu-satunya kolaborasi mungkin sama dulu mungkin se-Jawa Timur, komunitas muslim bekerjasama dengan SDK. Itu membentuk komunitas cilik Sumeneb lebih lebar. Kemudian kami dipanggil oleh Bapak Bupati Sumeneb untuk anak-anak itu duduk di tribun pertama kali untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati. Itu bekerjasama dengan SDK. Kemudian karena kami merasa itu ribet ya, menggunakan manual writing, tulis tangan, maka kami bertransformasi karena memang ada tuntutan kode dan kecerdasan artifisial. Kemudian berganti ke karya kode. Intinya Pak, mungkin caranya bagaimana, triknya bagaimana, itu bergantung kepala sekolahnya dan bendaharanya. Ketika kepala sekolah itu memberikan kebebasan kepada gurunya untuk berkarya dan bendaharanya mendukung dari sisi pendanaan, beres Pak. Oh masalah, beres. Kalau sampai kali kayak ini, bendaharanya dari salutnya saya, setiap saya minta habiskan uang 500 satu bulan untuk karya koin, berikan dana juga kepada pemegang servernya 200.000 selain gajinya, selain orang. Dan kepala sekolah, oke, berarti kenapa? Intinya kepala sekolah berbicara. Dan harus ada guru juga yang, kalau di sekolah kami itu saya ketua pengembangnya. Jadi ada tim. Kalau analitiknya nggak sah, udah presiden dan perdana menteri. Ketika udah perdana menteri nggak sah lagi. Jadi semua harus melalui saya, baru saya ngaturkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah oke, berarti bendahara harus oke. Jadi kan intinya di kepala sekolah. Terima kasih Pak. Tangan buat Pak Selamat ya, yang sudah memberikan jawaban atau pertanyaan atau nanya yang kedua. Tetapi jangan lupa Bu, penanya ada Dorpres. Silakan disampaikan dulu ya sebelum kita akhiri. Silakan bisa ada terusnya.